Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Semoga Allah yang mengumpulkan kita kesempatan malam ini menjadikan siapapun yang Allah hadirkan saat ini menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa meneladani akhlaknya, mengikuti segala contoh yang terbaik dalam hidup kita, contoh yang terbaik dari Rasulullah panutan kita, menjauhi segala apa yang dilarang. Ma amartukum fakhuduhu wa ma nahakum anhu fazanibu. Apa yang Rasul perintah maka ambillah, maka lakukan, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Karena apa yang dicontohkan Rasul pasti baik, dan apa yang dilarang Rasul pasti tidak baik bagi kita. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita isi kajian Ma'rifatullah, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kita bisa merenung dengan satu hal yang pasti terjadi dalam hidup kita dan terus bergulir, yaitu mengenai waktu. Ya, sesuatu yang tidak pernah akan berhenti dan tidak bisa berulang, itu adalah waktu. Kalau waktu berhenti, maka berhentilah seluruh kehidupan ini. Maka selama kehidupan ini ada, maka selama itu waktu terus ada dan terus bergulir. Hanya masalahnya adalah, apakah bertambahnya waktu, bertambahnya usia, membuat kita bertambah menjadi baik atau tidak? Nah, inilah yang akan kita renungkan kesempatan malam ini. Kita berpikir tentang waktu. Kalau berbicara waktu dari kecil kita sudah diajarin ya. Waktu saya SD sama guru di sekolah, di madrasah, itu sebelum pulang baca surat Al-Asr. Kalau dulu nggak tahu artinya, nggak paham, pokoknya dibaca. Al-Asri innal insana lafi khusr, sambil teriak-teriak tuh kecil. Nah, tapi boleh jadi ada pesan yang tersembunyi, ada pesan yang filosofi yang tinggi ya dari orang tua kita dulu, guru kita dulu, agar kita memperhatikan waktu kapanpun dimanapun. Sebab kalau kita tidak punya iman, tidak beramal soleh, tidak saling menasihati dalam kebaikan dan tidak menasihati dalam kesabaran, maka kita termasuk kepada orang-orang yang merugi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang hadir ini sangat beragam usianya, ya mungkin ada yang sudah 40 tahun, ada yang lebih atau ada yang kurang. Ya, saya yakin sangat beragam, heterogen. Yang ikut kajian ini dari usia remaja atau bahkan mungkin anak-anak sampai usia dewasa, bahkan mungkin orang tua sekali. Ya. Nah, tentang waktu ini ada dua warning bagi kita. Jadi siapapun yang sudah masuk dua waktu itu, maka warning ini patut menjadi perhatian buat kita. Yang pertama, kalau seseorang sudah memasuki usia 40 tahun. 40 tahun ya. Kalau sudah 40 tahun ini ada warning. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamalathu wa fisaluhu fi yaumaini salasuna syahra wa hamalahu salasuna syahra hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sana. Jadi Allah berfirman, ingatlah ketika seseorang itu ada di dalam perut ibunya, ketika seseorang ada di dalam naungan kandungan ibunya, kemudian diperintahkan untuk berbuat baik. Kapan? Ketika dia sudah ibunya yang mengandung,
hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Mengandung itu sangat berat dan bertambah berat. Ya, ibu yang hadir saat kesempatan ini sudah merasakan bagaimana beratnya hamil, mengandung 9 bulan lamanya, berbaring salah, terlentang, susah, begitulah. Ya. Nah, kemudian hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina san. Sampai ketika kemudian bayi itu lahir, dia menjadi besar, menjadi dewasa, sampai kepada asyuddahu, ya, usia yang dewasa bahasa kitanya. Wa balagha arba'ina san, dan sampai kepada 40 tahun. Nah, jadi pertanyaannya ada apa nih dengan 40 tahun ini? Ya, ini menjadi sesuatu yang patut kita perhatikan usia 40 tahun ini. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim sebenarnya ya, nama tafsirnya, tapi lebih kita kenal, lebih kita dengar dengan istilah tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya tafsir Al-Qur'anul Azim, ta'alif atau penyusunnya adalah Imam Ibnu Katsir ya. Nah, beliau menyatakan bahwa ketika seorang itu berada pada usia 40 tahun, maka sempurnalah akalnya, hatta balagha asyuddahu. Asyuddahu itu dia sudah sempurna, sudah dewasa begitu ya. Kemudian sudah sempurna juga pemahamannya dan kelembutan hatinya. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi kalau usia 40 tahun masih kanak-kanakan atau masih merasa seperti anak remaja, atau 40 tahun itu tidak punya pikiran yang matang, 40 tahun tidak punya pemahaman yang baik dengan agamanya, 40 tahun kemudian tidak punya kepekaan hati, tidak punya kelemah lembutan, ini ada warning nih ya. Harusnya 40 tahun itu sudah sampai kepada benar-benar yang dewasa pemikiran, dewasa hati kita, bijak menghadapi masalah, bijak menghadapi kesulitan. Nah, itu kata Ibnu Katsir ya. Sampai kemudian ada seorang ulama, Imam Malik ya. Imam Malik mengatakan, adraktu ahlul ilmi bi baladina wa hum yaklibuna dunya. Aku bertemu dengan banyak orang, dan aku pun bertemu dengan para ulama ahli ilmu di negeri ini. Bibaladina wahum yatlubuna dunia, mereka mencari dunia, bekerja, mencari nafkah, itu ini berbisnis gitu ya. Wa yukhalitun nas, kemudian bergaul dengan banyak manusia, hatta yati li adim arba'ina sana. Sampai selesai ketika usia 40 tahun. Jadi 40 tahun sudah tidak mikirin bisnis, mikirin usaha, mikirin dunia, begitu kurang lebihnya. Faidaan ta'alaihim i'tazalun nas. Ya, ketika 40 tahun itu mereka menjauh dari manusia. Ya, maksudnya tidak mau, bukan berarti tidak bergaul, tidak bertemu manusia, tapi mereka mengurangi dan lebih meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pendek kata, kalau 40 tahun kita belum memiliki kedewasaan, belum memiliki kepekaan hati, belum memiliki pikiran yang matang, nah berarti gagal kita 40 tahunnya ya. Harusnya 40 tahun itu berdasarkan surat Al-Aqab ayat 15 dan tafsir Ibnu Katsir tadi, dia sudah memiliki 3 hal gitu ya. Menyempurnakan akalnya, kata Ibnu Katsir, kemudian pemahamannya dan kelemah lembutan hatinya. Poin pertama. Yang kedua, cuma 2 ya malam ini. Jadi 1, warningnya kalau usia 40 tahun. Ya, ngacung yang sudah 40 tahun ya. Kalau lebih, saya 60, nah berarti, atau saya 70 berikutnya ya. Yang udah dekat-dekat 40, maka juga siap-siap ya. Berarti akan memasuki usia yang lumayan kita akan menghadapinya ya. Nah, yang kedua, warning kedua dalam hadis Rasulullah, kalau tadi warning dalam surat Al-Aqab ya, surat dalam Al-Quran. Warning kedua ketika sudah memasuki usia 60 tahun. Nah, saya kira masih sedikit nih yang hadir di sini 60 tahun ya, mudah-mudahan. Atau mungkin masih 17 tahun ke atas ya.
Ke atasnya bisa ke atas 50 tahun, ada 40 tahun, 60 tahun. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqaluhum man yajuzu dzalik." Atau dalam hadis lain, "Waqillu min dzalik." Ya. Usia umatku, kata Rasulullah, amar ummati baina sittin, di antara 60 ila sab'in, sampai 70 tahun saja. Wa aqallahum may yajuzu dzalika, dan sangat sedikit yang melebihi itu. Jadi kalau ada yang lebih dari 60, apalagi lebih dari 70, itu sebenarnya makhluk langka. Ya. Yang sedikit, kata Rasulullah, aqallahu, ya sangat sedikit sekali. Artinya rata-ratanya kita usia umat Rasulullah ini 60 sampai 70 tahun saja. Ya, jadi kalau mungkin ada bapak-ibu, saya udah 75, sudah 80, bahkan ada yang 90, maka bonusnya sudah banyak, ya. Nah, kalau sudah usia 60 tahun tapi kemudian tidak juga mengenal akhirat, kata Ibnu Taimiyah, ketika orang sudah usia 60 tahun dan 60 tahun ini dia tidak mengenal agamanya, artinya tidak beribadah, tidak sungguh-sungguh mengisi waktunya, maka siap-siap tempatnya nanti di neraka. Itu kata Ibnu Taimiyah. Karena artinya secara syariat, walaupun kita yakin usia di tangan Allah, bisa saja usia muda sudah meninggal, bisa saja masih remaja sudah wafat, bisa saja anak-anak sudah pulang kepada Allah. Tapi secara syariat, usia 60 tahun itu sudah usia waktunya, ya, mendekati kepada kematian. Sehingga usia 60 tahun ini usia yang menjadi warning kedua. Ya, ini warning kedua tapi warning terakhir, ya, nggak ada warning lagi. Kalau udah 60 tahun ya udah dekat kepada kematian. Artinya juga ketika kita memasuki usia-usia ini, maka ini adalah usia untuk kita benar-benar berbekal. Baik kalau dari usia 40 tahun tadi, ya, dari 30, dari 40, atau mungkin dari lebih muda dari itu, kita sudah berbekal dengan baik. Tapi paling tidak, ya, kalau usia 60, lalu kemudian kita juga belum berbekal untuk pulang kita, lalu kapan kita mau punya bekal lagi?